Baik. Saya ada dengan firefighter di Indonesia ya, pemadam kebakaran atau damkar. Nah, Anda lihat ya, Anda tadi sudah dengarkan saya ngomong. Ada yang naik sampai 42 lantai. Ada 100 anggota lebih di mana kebakaran dipadamkan ya. Dan ini menarik sekali karena mereka ini juga seorang pembela juga gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah bapak-bapak ini, Anda itu kerja sebagai pemadam kebakaran sudah berapa lama? Kalau saya baru 15 tahun, karena sebelumnya saya di instansi pemerintah yang lain. 15 tahun? Kalau yang di pemadam bergabung sudah 15 tahun. Oke, kalau Bagus? 30 tahun, Pak. 30 tahun? Iya. Oke, boleh nggak saya bertanya? Apakah dalam proses pemadaman kebakaran, Anda kan sudah 30 tahun ya Pak ya? Iya. Ini pertanyaan saya begini, apakah ada korban meninggal tapi dari pihak pemadam? Ada, Pak. Banyak, Banyak? Banyak beberapa ya. orang anggota kita yang meninggal. Anggota Anda yang meninggal? Iya. Oke, boleh cerita sedikit aja? Pernah kejadian dulu waktu salah satu kecamatan di daerah Tambora. Itu anggota kita pertama ada yang meninggal satu. Meninggal satu karena? Runtuhan bangunan. Keruntuhan bangunan? Ya. Iya. Beberapa bulan kemudian, beberapa tahun kemudian ada lagi 2 orang juga. Dua orang meninggal Ya. lagi? Bahkan yang dulu-dulu sebelum saya pun senior-senior itu udah pasti ada yang meninggal. Biasanya mereka meninggal kecelakaan karena apa? Ya Setrum kadang-kadang gitu, faktornya banyak, dari setrum bisa. Strum? Iya. Karena waktu di Kebon Jeruk Baru ya, Kebon Iya. Jeruk Kota itu, ada salah satu anggota kita memadamkan, dia mungkin ada percikan api yang sangat besar gitu, dipikirnya itu api, ternyata itu setrum. Dipikirnya api ternyata Ya. strum. Iya. Jadi disiram. Bara api, Dikira bara api. Bara api. Ternyata itu Strum. kabel yang menyala merah disemprot gitu, disemprot rambatannya sampai ke nozzle pemancar, mereka setrum. kesetrum semua. Meninggal juga. Iya. Wow. Berarti Anda harus bisa membedakan mana listrik, mana... Harus. Harus itu. Jadi kita diminta bantu sama operator supaya hubungi PLN untuk alamat TKP supaya dimatikan gitu. Sambil kita berjalan, sambil operator kita menghubungi pihak PLN. Minta untuk dimatikan. Iya. Kalau misalnya ada kecelakaan-kecelakaan seperti itu yang menanggung siapa? Ya kebanyakan kalau kita kan udah PNS Pak, jadi kita pensiun tetap dapat. Jadi tetap dapat seperti ya. itu. Oke. Anda nggak takut ini? Kan ada yang meninggal, ada yang apa? Anda nggak takut? Ini resiko pekerjaan Pak. Ini resiko kerjaan, dan selama itu masih ada tugas, ya kapanpun saya akan siap. Kapanpun siap. Oke, pertanyaan saya terakhir. Dari antara Anda berdua, pernah menyelamatkan orang secara langsung? Saya pernah begitu juga menyelamatkan karena mereka masuk ke ruangan yang gelap, kembalinya agak sulit. Kebetulan ketemu, kita keluar bareng gitu. Anda keluar bareng dengan Iya. mereka? Oke. Kebetulan ketemu gitu. Oke, sorry. Sudah berapa kasus kebakaran yang pernah ditangani, ingatkah? Waduh, Enggak. udah ribuan. Berapa? Ribuan. Ribuan kasus kebakaran. Ribuan kasus kebakaran. Dan Anda tidak niat berhenti ya? Tidak. Pensiun sampai umur berapa? 58 58. tahun. Jadi sampai umur 58 nanti Anda akan tetap menjadi seorang pemadam kebakaran. Siap. Benar. Oke. Luar biasa ya kita melihat. Nah, inilah yang tadi saya bilang, inilah contoh-contoh pahlawan yang selama ini kita tidak pernah lihat gitu ya. Kalau Anda lihat polisi, Pak, kelihatan di mana-mana itu. Tapi kan Anda tidak tahu nih mereka-mereka ini yang sampai usianya separuh baya ini tetap bekerja semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa. Dan tadi dikatakan juga bahwa ternyata banyak juga korban-korban dari tim kebakaran, dari tim pemadam kebakaran yang akhirnya meninggal dunia juga untuk menyelamatkan nyawa orang. Dan itu digajinya gaji PNS. Oke, jadi kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat mereka berdua. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Indonesia bangga memiliki Anda pasti. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Oke. Sudah ada tamu yang menunggu Bapak mau curhat, Pak. Emang saya Mama Dede.
Papa Dedi. Oh, iya. Ada yang mau curhat, Pak? Apaan lagi? Biasa, Pak. Bapak kan biasa didatangin orang buat curhat Saya, kan? saya mau justru saya lagi bahas tentang orang-orang yang punya jasa. Ini ada hubungannya juga dengan jasa, Pak? Ada hubungan dengan Ada, jasa Pak. antar barang? Bukan, bukan jasa antar, Pak. Bukan jasa antar. Bukan, Orangnya Pak. ada di mana? Sudah ada di meja Bapak di kantor Bapak. Ada. Ya. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak, Pak ya. Terima kasih, Saya- Bapak superhero. Lagi ke kantor dulu. Baik. Mari, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Siapa namanya? Ulan. Bulan? Iya. Bulan siapa? Ulan, bintang. Bulan, itu bulan. Bulan siapa namanya? Mayastika. Bulan Mayastika. Mayastika, Oke, silakan baiklah. duduk. Oke. Bulan Tolong Mayastika. diterangin dulu ini bagaimana ceritanya. Langsung cerita aja ya, Pak ya. Kan kalau orang curhat biasanya harus empat mata gitu, Pak. Oh, gitu. Face to face. Jadi dia mau cerita sama saya. cerita, jadi Bapak tolong dengerin ya. Saya dengerin Iya. cerita. Jadi kan harus ada pada depan, cuman berdua doang. Yang lain pada pulang. Gimana sih? Ya? Orang curhat kan. Oh iya, Ya, udah, Pak. ya udah. Ditinggal dulu ya, Bulan. Iya, Mbak. Oke, Bulan. Tadi katanya mau cerita. Mau cerita apa? Jadi saya mau cerita ada seseorang yang terkenal di Yogyakarta. Namanya cukup besar di Yogyakarta. Orang yang terkenal di Yogyakarta. Iya. Namanya? Iya. Oke, siapa itu? Namanya Gunjek. Namanya Gunjek. Iya. Oke, ceritain saya Gunjek ini siapa ini? Katanya ini orang nih banyak tahu namanya, cuman kalau kenal belum tentu kenal. Orang banyak tahu namanya karena mungkin mereka tahu dengan perasaan segan ataupun takut, tapi namanya ini cukup besar karena beliau juga katanya sih preman gitu di Yogyakarta. Preman di Yogyakarta. Preman tapi terkenal. Iya. Nah, premannya ini ngapain aja dia? Berantem kah atau apakah? Berantem katanya iya. Terus kayak punya semacam geng gitu di Yogyakarta yang cukup besar. Geng preman juga? Iya, punya teman-teman yang cukup banyak. Oh, oke. Jadi preman nih, preman di Jogja nih. Berarti ditakutin orang dia nih? Iya, katanya sih gitu. Ditakutin orang. Oke, terus si Gunjek ini masih ada sekarang? Udah meninggal tahun 2010. Udah meninggal tahun 2010. Oke, nah terus apa? Katanya berarti si Gunjek ini orang-orang kalau orang Jogja takut sama dia? Iya, katanya takut atau segan atau hormat. Takut, segan, hormat? Iya. Oke, pernah berantem di jalanan? Kurang tahu sih tuh, denger-denger sih gitu. Dengar gitu? Iya. Tapi ada bahayanya nggak nih orang? Oh, orang ini selain karena dia terkenal sebagai preman, dia terkenal juga sebagai orang yang baik. Dia ini sangat ramah sama siapa aja di Yogyakarta. Hampir semua orang di Malioboro kenal nih sama yang namanya Gunjek. Tapi preman? Iya, Tapi orang takut? iya, orang takut, orang segan, orang hormat juga. Berantem juga apa juga gitu? Tapi baik? Iya, tapi baik. Jadi dia ini terkenal di Malioboro karena dia dulu salah satu aktivis yang ngebantu pedagang-pedagang angkringan. Karena dulu isunya di Malioboro, pedagang angkringan ini nggak boleh lagi jualan di sana kan. Kemudian dia salah satu orang yang penggerak di Jogja. Banyak sih aktivis dari kalangan mahasiswa, dari sekitar penduduk Malioboro, dari pedagang angkringan itu sendiri yang memperjuangkan hak mereka buat berjualan di angkringan itu. Salah satunya karena itu, kemudian dia juga bangun beberapa masjid di kota Yogyakarta gitu. Dan dia juga ngebantu bikin semacam diskusi sama mohon maaf PSK di Yogyakarta sama saudara-saudara kita yang transgender buat diskusi mengenai gimana sih caranya buat hidup yang lebih baik selain dari hidup sebagai PSK ataupun sebagai waria yang Tapi dia preman nih, beneran preman. Iya. Dia punya keluarga, istri, anak. punya. Nah gimana itu keluarga, istri, anaknya gimana? Anaknya pertamanya nggak tahu tuh kalau bapaknya preman. Nggak tahu kalau bapaknya preman? Iya. Nah terus taunya dari mana? Taunya karena dia waktu masih kecil nih pernah rumahnya jadi didatengin kayak sekelompok orang gitu, terus kaca semua dihancurin. Nah dari sejak itu dia mikir kenapa nih ada orang yang datang ke rumah terus ngerusak rumah. Habis itu dia lihat nih waktu naik mobil berangkat sekolah di bawah
kursi mobil itu ada kayak senjata gitu, terus Senjata apa itu? senjata Tajam. senjata tajam ya. Oke. Terus dia tanya nih sama ibunya, ini punya siapa kayak gitu. Terus ibunya jawab, ini Punya punya bapak. punya bapak, punya teman-teman bapak gitu. Dan sejak itu dia mulai berpikir apa sih pekerjaan ayahnya ini, karena beliau juga katanya kalau bangun tuh siang, terus kalau tidur tuh dari pagi, terus kalau beraktivitas tuh baru malam gitu. Anaknya pernah lihat berantem bapaknya dan sebagainya? Belum pernah kalau berantem. Tapi pernah lihat aktivitas premannya bapaknya? Eh, pernah lihatnya karena ini banyak orang ke rumah yang badannya serem-serem gitu, terus mereka bawa senjata, terus mereka tuh perginya malam gitu loh, setelah jam 9, jam 10, kayak gitu. Nggak stres tuh anaknya, nggak malu anaknya? Bingung sih pertamanya, kayak selalu mikir ini apa sih, mereka ini ngapain sih, kayak gitu. Selalu banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan, tapi nggak apa-apa anaknya, nggak malu, nggak apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi hidup sebagai kamu siapa? Kamu nih apanya? Kamu cerita ini apa? Wartawan atau siapa kamu? Saya putrinya Pak Gunjek. Kamu anaknya? Iya, Kamu anaknya dia? iya. Tapi Pak Gunjeknya udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Sudah tidak ada. Tahun 2010 ya Nah, meninggal. saya tanya-tanya, kamu anaknya tiba-tiba orangnya datang, saya dipukulin lagi. Bisa jadi sih itu. Bisa Cika, sini. Oh ya. Kenapa Pak? Kamu lain kali coba cari tahu dulu. Apa tuh Pak? Ini ada orang yang cerita tentang preman. Ya, Serem. ya, Mm-mm. emang, Saya nanya-nanya, ya. dia anaknya. Kenapa Pak dejavu ya? Kalau bapaknya masih ada, gimana hidup saya urusannya? Bapak tahu kan, bapaknya ternyata bukan preman. Tahu kan? Udah Preman tahu kan? bapaknya. Ternyata bukan preman Pak, bapaknya itu. Ya kan? Preman kan? Iya. Ternyata bapaknya itu adalah Anggota Badan Intelijen Negara. Intel Pak, gitu. That's why Bapaknya Intel, melakukan itu. Iya, tapi berperan sebagai preman. iya. Wow, oke. Kita lanjut lagi setelah ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di kita. Kalau pejabat tuh nggak harus diistimewakan gitu loh. Menurut Babe ya udah setara, kita semua sama-sama beli tiket. Kenapa yang lain nggak boleh dapat tempat duduk yang view-nya paling bagus?